Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Delegasi 1 SMA Negeri 54 Jakarta dengan tema yang kami bawa itu strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gregorius Prasetyo selaku Ketua Delegasi 1 dan juga pembicara 1 pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Clarissa Desharani selaku pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Rida Nabila Ramadhani selaku pembicara ketiga. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sumpah Pemuda merupakan suatu kebanggaan masyarakat Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan ikrar di mana yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita bangsa, yaitu kemerdekaan. Oleh karena ini, ikrar ini merupakan ikrar abadi yang harus dikelola dan digenggam oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, generasi muda yang hadir harus menjadi masa yang mampu mendorong, mempelajari, serta mengajak banyak orang untuk terus mengenang semangat Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda hadir sebagai wadah di mana kita dapat mempelajari bagaimana Sumpah Pemuda dari awal hingga saat ini. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan strategi-strategi sebagai manusia atau sumber daya manusia yang dapat menyebarluaskan informasi mengenai Sumpah Pemuda. Ada pun 3 strategi, yaitu yang pertama, pembelajaran secara berkelanjutan. Pembelajaran ini dapat diterapkan oleh kementerian yang menaungi Museum Sumpah Pemuda agar dapat meneruskan informasi kepada pengelola-pengelolanya bagaimana hal-hal penting mengenai Sumpah Pemuda. Sehingga dengan adanya pembelajaran ini, pengelola dapat mempelajari hal-hal penting, juga mempelajari bagaimana mereka dapat mempersuasifkan masyarakat agar mereka tertarik untuk mendalami mengenai Sumpah Pemuda. Yang kedua, ada evaluasi. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan perlu ada evaluasi. Museum Sumpah Pemuda sudah sangat baik dalam menjalankan perannya sebagai museum, yaitu sumber informasi kepada masyarakat. Namun tetap saja, sesuai dengan perkembangan zaman, perlu adanya evaluasi secara berkala untuk kemudian mempelajari apa yang kurang dan juga meningkatkan kembali kualitas Museum Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya ada sertifikasi. Sertifikasi merupakan hal yang sangat penting. Ini merupakan suatu parameter di mana kita dapat mengetahui kompetensi dari masyarakat atau pengurus yang mampu mengelola Museum Sumpah Pemuda. Hal ini sangatlah penting. Dengan demikian, informasi yang dapat disebarkan kepada masyarakat memang benar-benar akurat dan juga presis. Demikianlah penyampaian saya dari Delegasi 1 dan pembicara 1, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada pembicara 2 Delegasi 1. Terima kasih atas kesempatannya kepada para Dewan Juri yang terhormat. Saya selaku pembicara kedua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menambahkan 2 poin dari strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola penguatan museum. Mentoring dan coaching. Mentoring dan coaching dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas, potensi, serta kinerja sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengembangkan penguatan suatu museum. Melalui Kemendikbud, mampu memberikan pelatihan yang cukup efektif secara berkala kepada para tour guide atau petugas-petugas museum agar dapat membangun hubungan kemasyarakatan serta memberikan informasi yang sangat akurat kepada pengunjung-pengunjung yang ingin mendalami nilai-nilai yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Sekian pemaparan argumentasi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara ketiga untuk melanjutkan pemaparan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, saya, pembicara ketiga, akan menyimpulkan dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia pengelola museum. Terdapat 5 poin yang dapat saya simpulkan dari pembicara 1 maupun pembicara 2, yaitu poin pertama adalah pembelajaran terstruktur. Mengapa ini penting? Karena hal tersebut merupakan dasar daripada sumber daya manusia dalam pengelola museum menjadi lebih baik ke depannya. Karena jika adanya pembelajaran terstruktur, maka tour guide maupun orang yang bekerja di dalam museum tersebut akan mengetahui informasi lebih banyak daripada pengunjung. Lalu yang kedua adalah evaluasi. Ketika melaksanakan sebuah hal maupun kegiatan, maka harus ada yang namanya evaluasi supaya hal tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Lalu ada yang namanya sertifikasi. Mengapa? Karena jika ada yang bekerja di dalam sebuah museum, maka harus ada yang namanya sertifikasi supaya sumber daya manusianya tetap terjaga dan juga pekerja-pekerja dalam museumnya tetap bertahan dalam pekerjaan tersebut. Lalu harus adanya mentoring, karena mentoring tersebut merupakan hal yang paling utama. Mengapa? Supaya hal tersebut bisa membantu jalannya evaluasi. Lalu yang terakhir adalah coaching. Coaching juga merupakan hal yang paling penting di dalam
pengembangan sumber daya manusia pengelola museum, karena coaching dapat membantu supaya pekerja-pekerjanya dapat berjalan dengan lancar. 5 poin tersebut merupakan 5 poin yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Dan kelompok kami yakin bahwa kelima hal tersebut dapat mengembangkan hal tersebut. Maka dari itu, sekian penyampaian argumentasi dari delegasi 1 SMA Negeri 54 Jakarta dengan tema Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kata maupun argumen. Terima kasih sudah mendengarkan maupun menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda!